this is an emergency. Yes, sir? What city is that over there? It's New York, sir. Yikes, I did it again. Something wrong, sir? I'll be fine. Halo, assalamualaikum semuanya, nama aku Zaidan. Dan seperti yang kalian tahu, ini adalah video part 2 aku ke New York atau Lost in New York. Nah, bagi kalian yang belum nonton part 1, boleh nonton dulu ya guys ya, karena memang related. Jadi kalian boleh tekan tombol di sini untuk nonton part 1-nya. Dan bagi kalian yang udah nonton part 1, silakan nikmati konten part 2 ini karena banyak banget tempat-tempat yang lebih keren lagi dari part 1. Aku akan spoiler dikit, di tengah-tengah tuh ada sejarah dan di akhir itu ada ikon yang paling New York lah, paling New York, yaitu patung Liberty. So jangan sampai skip semuanya, silahkan nonton sampai selesai. Hope you guys enjoy the video. Let's go. Hari ini aku mulai jalan kaki ke arah Chinatown. Aku udah sampai di Chinatown dan kelihatan banget khasnya Chinatown, yaitu toko souvenir berjajar, warna merah dan vibe yang rame banget. Jadi di sini banyak jual gantungan kunci, magnet, kaos New York dan semua souvenir New York dengan harga yang bervariasi dan bahkan lebih murah dari tempat-tempat lain, guys. Setelah belanja, aku lanjut jalan ke arah Brooklyn Bridge dan aku ngelewatin satu taman yang namanya itu Thomas Paine Park. Jalan ke arah Brooklyn Bridge itu memang gak instan guys, jadi harus agak menanjak ke atas dan juga agak panjang jalannya. Ngomongin soal Brooklyn Bridge, aku mau cerita dulu sedikit sejarah tentang Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge atau jembatan Brooklyn ini merupakan salah satu jembatan gantung tertua yang ada di Amerika Serikat. Jembatan ini didesain oleh seorang insinyur asal Jerman yang bernama John Roebling. Saat itu, banyak sekali kasus jembatan roboh akibat putusnya tali dikarenakan faktor cuaca, tekanan, dan lain-lain. Sehingga banyak orang nggak percaya untuk naik jembatan ini awalnya. Namun, John Roebling ini membangun jembatan ini dengan desain khusus yang kuat, fleksibel, dan juga tahan terhadap beban berat. Roebling designed a hybrid bridge model. From suspension bridges, he incorporated large cables supported by central pillars and anchored at each bank. This design was ideal for supporting long decks, which hung from smaller vertical cables. But Roebling's model also drew from cable-stayed bridges. These shorter structures held up their decks with diagonal cables that ran directly to support towers. By adding these additional cables, Roebling improved the bridge's stability, while also reducing the weight on its anchor cables. Akhirnya, keraguan ini dijawab oleh seorang tokoh legendaris di bidang sirkus, yaitu P.T. Barnum. Dia membawa 21 ekor gajah menyeberangi Brooklyn Bridge ini atau jembatan Brooklyn, dan hasilnya semuanya baik-baik saja. Dan ini membuktikan bahwa konstruksi dari jembatan ini aman dan juga kuat, guys. Habis dari atas jembatan, aku turun ke arah Dumbo, salah satu spot paling instagramable di Brooklyn.
Kalau kalian pernah lihat foto dengan background Manhattan Bridge pas di antara dua bangunan, nah itu ada di sini. Spot ini rame banget tapi sangat worth it untuk mampir guys. Begitu sampai aku langsung ambil video. Latar belakangnya adalah Manhattan Beach dan juga jalan kecil yang penuh dengan orang ngantri foto. Meskipun rame, tapi view-nya tetap keren banget. Dan aku sempat beberapa kali gagal membuat video karena ya rame banget orang-orangnya guys. But what the hell, boy? Setelah udah puas foto, aku jalan ke Brooklyn Bridge Park. Ini tempat terbaik buat lihat dua jembatan sekaligus, yaitu Brooklyn yang ada di kanan dan juga Manhattan yang ada di kiri. Di tempat ini, aku lihat ada kuda mainan yang berputar, yang merupakan karusel klasik, salah satu ikon kecil di Dumbo. Oh iya, mungkin ada yang belum tahu, Dumbo itu merupakan singkatan. Dan kepanjangannya itu adalah Down Under the Manhattan Bridge Overpass. Dan disinilah aku menutup hari ini di Pebble Beach, duduk di antara batu-batu, lihat matahari pelan-pelan tenggelam di balik gedung Manhattan. Suasana itu tenang banget guys, padahal cuma duduk di pinggir sungai, tapi rasanya kayak semua capek-capek hari ini tuh pelan-pelan ikut tenggelam dengan matahari. Dan setelah ini aku jalan balik dan pulang ke hotel untuk istirahat. Di hari berikutnya sebelum lanjut jalan-jalan, aku sarapan dulu di hostel. Nah, enaknya di hostel ini walaupun kamarnya kecil, tapi mereka punya ruang makan bersama yang cukup lengkap. Ada kulkas dan microwave juga. Jadi aku simpan sisa makanan kemarin di kulkas dan tinggal dipanasin sebentar di microwave. Setelah sarapan, aku lanjut turun ke stasiun subway untuk menuju Staten Island Ferry Terminal. Subway di pagi hari ini tuh beda dari hari-hari yang lain. Sepi, tenang, dan nyaman sekali karena memang nggak rame orang guys. Begitu sampai di stasiun dekat ferry terminal, aku naik tangga keluar. Akhirnya sampailah aku di depan terminalnya. Naik Staten Island Ferry ini adalah salah satu cara gratis buat lihat patung Liberty dari dekat. Memang nggak turun ke pulaunya, tapi dari atas kapal kita bisa lihat dengan jelas sambil nyebrang ke Staten Island. Buat solo traveler kayak aku yang mau hemat, ini adalah solusi paling oke. Sebenarnya pertimbangan aku bukan cuma soal biaya, tapi juga waktu. Karena kalau mau turun ke pulaunya, itu memakan waktu yang lama, sekitar 1,5 jam atau bahkan lebih. Dan kita juga sebelum naik ke kapal itu harus dicek security dulu gitu. Di situ pun juga ngantri dengan orang-orang yang lain, jadi makan waktu yang cukup lama. Sedangkan aku masih mempunyai plan yang banyak, masih mau explore New York lebih banyak lagi. Jadi aku memutuskan untuk naik ferry gratis ini aja guys. Yang memakan waktu mungkin sekitar 30-40 menit aja. Begitu ferrynya dipanggil,
Semua langsung bergerak masuk bareng-bareng. Suasananya agak padat, tapi tetap tertib. Dan saat masuk, aku langsung cari tempat duduk yang di luar guys pastinya, untuk melihat patung Liberty dengan jelas. Bins along the cabin walls. See instructions for their use, which are posted in red frames throughout the ferry. For assistance, see uniform. Dan inilah dia patung Liberty yang menjadi ikon dari New York nih. Meski cuma jauh dan gak turun di pulaunya, tapi tetap terasa megah dilihat. Oh iya, karena tujuan aku tuh masih di pusat kota New York, jadi aku naik ferry-nya tuh 2 kali bolak-balik. Setelah turun di Staten Island, aku naik lagi untuk balik ke Whitehall Terminal. Setelah ferinya sampai, aku lanjut jalan ke stasiun subway lagi untuk melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya. Dan ini adalah akhir dari part 2 ini. Hari yang cukup padat tapi menyenangkan, dari Chinatown sampai Pebble Beach, dari souvenir kecil sampai aku lihat patung Liberty secara langsung. Sampai ketemu di Lost in New York part 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Bye guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.